Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudaraku. Ada sukacita kita semua? Amin. Haleluya ya. Hari ini Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025. Haleluya ya. Tuhan baik bagi kita. Kita masih diperkenankan Tuhan ada di satu keadaan situasi yang kita harus bersyukur, karena berapa kali saya katakan ya saudara-saudaraku, ada pihak-pihak atau saudara-saudara kita yang dalam kesedihan ya, dalam kesusahan karena peristiwa bencana alam 3 minggu lalu ya, 2 atau 3 minggu lalu yang ada di Sumatera. Dan tetap menjadi doa kita selalu dalam sukacita Natal tahun ini, khususnya bagi mereka yang merayakannya, saudaraku, mereka tetap mengalami sukacita Natal dalam kehidupan mereka ya. Mungkin dalam penderitaan yang mereka alami, saya percaya mereka tetap mengalami anugerah Tuhan. Ya, saudaraku, anugerah itu sangat penting dalam hidup kita, saudara-saudaraku ya. Anugerah itu sesuatu yang kita tidak lakukan apapun juga, ya. Anugerah itu sesuatu yang diberikan dari sorga secara cuma-cuma, tanpa ada sedikit pun intervensi kita atau perbuatan kita. Jadi kalau hari ini kita masih ada dan ingin merayakan Natal, saya tetap terus mengingatkan saudara-saudaraku yang bahwa di balik Natal itu kita tetap harus mengingat bahwa hidup kita ini cuma karena anugerah Tuhan. Haleluya ya, anugerah Tuhan. Wow, saya senang sekali kita boleh berjumpa. Selamat datang buat Bapak David ya, sudah boleh kembali ada bersama kita untuk bergabung. Selamat cuti dalam waktu kurang lebih 3 minggu ya. Terima kasih kita boleh berjumpa lagi di tahun ini, semua karena Tuhan. Nah saudara-saudaraku ya, kalau kita bicara tentang Natal ya, maka begitu banyak ya peristiwa-peristiwa Natal yang tertulis khususnya dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Dan hari ini saudaraku, saya mengajak kita semua untuk melihat ya, kita akan belajar ya, ada 3 tipe manusia ya dalam menghadapi, menyikapi dan menyambut Natal. Dan ini satu pelajaran rohani yang penting bagi kehidupan kita, satu pegangan yang kokoh yang harus kita tetap pegang dengan baik dan jadi satu contoh yang luar biasa. Saya diingatkan bahwa apapun atribut kita, perhatikan saudara, apapun atribut kita, apapun latar belakang kita, ya, semua itu akan menjadi tidak berarti apa-apa kalau akhirnya di dalam itu kita tidak mengalami Tuhan. Kalau tidak ada artinya apa-apa kalau sikap dan cara kita itu jauh dari harapan Tuhan ya, kemauan Tuhan barangkali dari sorga ya, untuk kita menyambut Natal ya. Natal itu sesuatu yang sangat penting saudara-saudaraku, karena di Natal itulah momentum ya kita boleh melihat bagaimana awal dari karya besar, anugerah besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. 2 minggu yang lalu saya bicara tentang kemustahilan awal dari keselamatan. Dan minggu lalu saya bicara tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan hari ini saya bicara tentang lukisan hati manusia dalam Natal. Saya pakai temanya ini ya, topiknya lukisan hati manusia dalam Natal. Jadi tergambar dalam hati kita bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal itu. Oke, kita buka Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Kita akan membaca bergantian ayat firman Tuhan ini. Matius 2, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Orang-orang Majus dari timur. Saya lebih dahulu ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat yang selanjutnya. Bapak Ibu ya juga menonton video khotbah ini, saudara nanti juga boleh membuka Alkitab saudara. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18. Orang-orang Majus dari timur
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba, dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Lalu itu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Ramat tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus berkata puji Tuhan. Ya, orang-orang Majus yang datang dari tempat yang sangat jauh, dari daerah timur, dengan perjuangan yang sangat berat, yang penuh dengan risiko, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mereka dalam tuntunan bintang, petunjuk bintang, ya, mereka datang untuk menemui bayi Yesus dan menyembah Yesus. Kisah orang-orang Majus ini, saudara-saudaraku, adalah salah satu kisah yang sangat heroik dalam menyambut kehadiran Sang Juru Selamat di muka bumi. Nah, saudaraku, topik khotbah saya tadi saya katakan lukisan hati manusia dalam Natal. Hari ini kita akan melihat ya tipe yang menjadi satu pelajaran penting bagi hidup saya dan saudara dalam kita menyambut Natal.
ya, dalam kita merespon kehadiran Natal. Orang-orang Majus, Raja Herodes, dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang Farisi. Nah, ya saudara-saudaraku, sikap orang-orang Majus ini adalah sikap yang saya mau katakan sikap yang sangat-sangat luar biasa. Ya, saudara, saat Yesus lahir, Yerusalem itu pusat agama. Ya, tapi Yesus tidak dilahirkan di Yerusalem. Yesus dilahirkan di satu tempat yang sangat kecil, yaitu Bethlehem. Satu tempat yang kecil. Tadi kita sudah membaca, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula dari Bethlehem itu akan bangkit seorang pemimpin. Nah, saudara, ya, kalau melihat lokasi, melihat tempat, rasa-rasanya bisa dikatakan agak aneh, ya. Kok di tempat yang sangat kecil, Bethlehem, lahir sang juru selamat dunia. Tapi saya mau bilang, saudara-saudara, itulah skenario Tuhan. Tuhan punya hak bebas. Bapa di sorga punya hak bebas, punya hak prerogatif, di mana sang bayi itu akan lahir. Justru dengan di mana bayi Yesus itu lahir, kita akan melihat bagaimana sikap-sikap orang-orang dalam menyambut Natal. Yerusalem jaraknya hanya sedekat, lebih kurang 9 kiloan ke Bethlehem. Tapi yang tadi saya bilang, saudaraku, cerita Natal dimulai dengan satu fakta yang sangat mengejutkan. Saat Tuhan datang, sang juru selamat lahir, Yerusalem yang sebagai pusat agama justru sunyi senyap. Tidak ada yang sadar. Saudara, apa perasaanmu dalam menyambut Natal? Apakah biasa-biasa saja? Apakah hanya sekedar seremoni atau sekedar ritual biasa? Ataukah benar-benar saudara rindu untuk berjumpa dengan Tuhan? Pertanyaan itu hanya saudara dan saya yang bisa jawab sendiri. Nah, saudara, sikap orang-orang Majus ini sangat kontradiksi dengan sikap Raja Herodes. Ya, mereka datang dari timur, dari daerah yang jauh, yang konon pada waktu itu disinyalir tempat mereka datang itu sebagai pusat penyembahan berhala. Sebagai pusat penyembahan berhala. Ada yang mengatakan itu mereka datang dari daerah Iran. Ya, lebih kurang 8.000 kilo. Nah, justru saudaraku, di tempat yang ada penyembahan berhala, ada satu gerakan besar, ada satu gairah besar, karena tiba-tiba ada bintang. Dan saya percaya, Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan seolah ingin buktikan, saudara-saudaraku, kalau dia punya, saya bilang, kalau dia punya dalam tanda kutip, punya umat di tempat yang paling tidak terduga. Sementara dalam tanda kutip lagi, rumahnya, yaitu di Yerusalem sendiri, malah sedang apa, saudaraku? Tidur, tidak apa-apa. Saudara, hatimu harus gentar setiap kali Natal hadir. Ada satu getaran yang indah yang hidup dalam hati dan kehidupanmu. Perjalanan Bapak David dari pulang dari Qatar menuju ke Indonesia, berapa kilo ya? 23.000 kilo ada nggak? Ada. Sekarang sudah zaman canggih, naik pesawat, ya kan? Tidur 5-6 jam, 7-8 jam sudah sampai. Kalau dulu mereka bisa berbulan-bulan. Mengapa? Mereka tidak mungkin 24 jam berjalan. Pasti ada waktu di mana mereka harus rest. Ya, kalau sekarang kita melakukan perjalanan, katakanlah ke Bali, katakanlah, ya saya sendiri belum pernah ke Bali bawa mobil ya. Tapi kan ada tol, ada rest area, ya kan? Tapi mereka, perjalanan yang selalu saya bilang dimanapun saya melayan, perjalanan yang penuh dengan risiko, saudaraku. Penuh dengan ancaman, penuh dengan intayan. Bisa berjumpa dengan musuh di tengah jalan, orang jahat, perampok, atau binatang buas. Tapi catatan yang luar biasa ya. Kalau Tuhan yang menyertai orang yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan,
Tuhan pasti melindungi. Haleluya. Ini yang saya mau bilang. Inilah Allah Immanuel yang menyertai mereka. Nah, itu baru orang Majus. Nah, saudara, saya bilang, sikap orang Majus ini berbeda sekali atau sangat kontradiksi dengan sikap Raja Herodes, apalagi dengan yang namanya ahli Taurat bangsa Yahudi, imam-imam yang tidak sadar bahwa kurang lebih 9 kilo dari tempat mereka menikmati kenyamanan istana di Yerusalem, istana Herodes. Mereka tidak sadar ada raja di atas segala raja lahir ke dalam dunia ini. Tumbuhkan terus, saudaraku, di otak kita, di hati kita, di jiwa kita, di pikiran kita. Yesus tetap harus berkuasa penuh atas kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Haleluya. Dimanapun kita berada, saudaraku. Orang-orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur. Apakah ada tuntutan kalau kita datang ke gereja harus bawa sesuatu? Tidak ada. Yang paling pokok adalah saya selalu mengajarkan, bawa hati dan kehidupanmu. Amin, saudaraku. Bawa hati dan hidupmu. Kalau engkau tulus datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan bersemayam dalam hati dan kehidupanmu. Dia tidak peduli apa yang engkau bawa. Yang dia pedulikan adalah isi hatimu. Karena dia sangat mengasihi hidupmu, saudaraku. Amin. Terlalu baik Tuhan. Tadi kan kesaksian luar biasa ya. Baik dari Ibu Gembala, Bapak David. Sepanjang 11 bulan lebih ini. Terlalu besar kebaikan Tuhan. Terlalu banyak. Bahkan dalam doa pun saya bilang, Tuhan, kami kadang-kadang merasa malu. Kami tidak mampu untuk balas kebaikan Tuhan. Malah kami yang seringkali Tuhan ceroboh, lalai, seolah-olah kami ini tanpa kami sadar memanfaatkan Tuhan. Itulah sebabnya selalu saya juga ampuni saya Tuhan. Kau terkesan ada hati saya memanfaatkan Engkau Tuhan. Tidak. Biarlah hidupku dan hidup saudara yang dimanfaatkan Tuhan untuk menjadi berkat dan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup ini. Itulah Natal, saudara-saudaraku. Ya, itulah Natal. Nah, kembali kita melihat firman Tuhan. Lukisan hati manusia tergambar di mana dalam peristiwa Natal ini. Apa kita bisa melihat dari orang-orang Majus ini, Herodes ini. Nah, saudaraku, saya bilang dari sini, dari sikap Herodes, dari sikap orang Majus, bahkan dari sikap ahli Taurat, imam-imam kepala, kita dapat melihat bagaimana Natal itu ternyata dapat melukiskan isi hati seseorang. Yes, dia dapat melukiskan isi hati dari seseorang. Apakah saudara sudah Kristen sejak lahir, ataukah saudara baru dibaptis, baru terima Tuhan? Bukan soal, tapi bagaimana lukisan hati itu tergambar dalam kita menyikapi Natal itu. Apakah Natal adalah suatu kebahagiaan? Ataukah Natal menjadi suatu ancaman? Saya bilang ancaman. Bagi Herodes ini ancaman. Kalau kita pernah membaca dengan serius, dan saya banyak membaca juga yang di luar untuk mengumpulkan khotbah ini, saya membaca, bagi Herodes memang ancaman ini, saudaraku. Kedudukannya ini kedudukan Herodes itu terancam. Karena waktu orang-orang Majus datang kepada dia, apa pertanyaannya? Tolong Pak David bacakan ayat kedua. Apa pertanyaan orang-orang Majus itu waktu mereka datang kepada Herodes? Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wow, saingan ini. Herodes pasti berpikir di otak dia, kamu datang jauh-jauh kok bukan menyembah aku. Kamu datang bawa emas, bawa, ya mungkin entah Herodes tahu atau tidak, kamu datang bawa sesuatu kok bukan buat aku. Nah ini, saudaraku. Jadi di sini sudah kelihatan ada kontradiksi. Bagaimana? Apakah kita menyambut Natal dengan kebahagiaan atau menyambut Natal malah sebagai satu ancaman
kita terganggu dengan acara Natal. Tergantung kita. Itu yang tadi saya bilang. Semua kita bisa mengalami Natal. Semua kita tahu Yesus lahir di hari Natal. Tapi akhirnya itu hanya sekedar suatu cerita yang biasa-biasa kalau Yesus tidak pernah lahir dalam hati dan kehidupan kita. Inilah yang kita lihat dari kehidupan orang Majus dan Raja Herodes. Nah, saudaraku, ya, itu tergantung pada sikap hati kita setiap manusia. Namun, jujur ya, sebenarnya kalau kita mau melihat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, pada akhirnya Natal yang pertama ini pun menjadi satu Natal yang sangat memedihkan hati, memilukan hati, saudara-saudaraku. Ya, saya waktu menyiapkan khotbah ini, saya ingat satu kalimat ada di otak saya. Ada harga yang harus dibayar untuk keselamatan. Pembunuhan bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Yang ada di mana? Pembunuhan bayi-bayi yang ada, di Bethlehem. Anak-anak yang umur 2 tahun ke bawah. Ya. Itu yang tadi saya juga bilang, saudara-saudaraku. Ya. Inilah memang kuasa kegelapan. Ya. Sejak dulu, sejak dia diusir keluar dari sorga, iblis dan pengikut-pengikutnya akan tetap selalu ingin menjegal, ingin membunuh, menghancurkan, dan membinasakan anak-anak Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Saudara, puji Tuhan, Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih bayi waktu itu tetap selalu dalam anugerah Tuhan. Ya, tetap selalu dalam anugerah Tuhan. Tadi waktu kita nyanyi ya, ada satu pikiran di otak saya. Pikiran ini begini, saudaraku, bertanya, apakah Maria itu enggak protes ya? Kan waktu malaikat datang, Gabriel datang kepada dia, mengabarkan bahwa engkau akan mengandung ya bayi, mengandung dari Roh Kudus. Dan Maria itu tunduk akan perintah Tuhan. Tapi paling tidak kan mungkin Maria bertanya di hati dia, ada nggak tempat sih untuk melahirkan ini? Ya kan? Ada nggak kan? Kok kayaknya susah banget ya? Ya kan? Pasti kan dokter, ini kan aku akan mengandung anak yang besarnya nanti akan jadi raja. Kok nggak ada tempat bagi aku untuk melahirkan? Tapi saya nggak pernah menemukan itu. Yang saya tahu, Maria cuma diam, menyimpan perkara itu di hatinya. Tadi saya juga ditegur Tuhan. Kamu jangan pernah banyak bersungut-sungut kepada saya. Iya, jangan banyak sungut-sungut. Lakukan apa yang jadi bagianmu. Di luar batas kemampuanmu, nanti aku akan berkarya. Tuhan, terima kasih. Engkau memang Allah yang Immanuel. Iya, saya, saudara, waktu istri saya pun bersaksi tadi, saya menangis. Tuhan, ampuni aku. Mungkin terlalu banyak persungutan yang aku alami, yang aku lakukan. Tahu persungutan, gak bersyukur kepada Tuhan. Iya ya Tuhan, ya terima kasih. Maria, pagi tadi saudaraku, saya dengar lagi renungan. Nabi Yeremia, 40 tahun, diutus Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi Alkitab katakan, tidak ada satupun yang bertobat. Saya dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Tugasku adalah memberitakan firman. Saya juga diingatkan, saudara-saudaraku. Pagi tadi loh, subuh tadi saya lagi berdoa. Diingatkan oleh Tuhan. Kau lihat, Musa, 40 tahun, membawa bangsa Mesir berputar-putar di padang gurun. Kamu lihat bangsa ini. Bangsa yang keras kepala, bangsa yang tukang pemberontak, melawan. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel ini, saudara-saudaraku, angkatan generasi pertama itu habis di padang gurun. Ya, yang masuk cuma Yosua dan Kaleb. Kamu, saya benar-benar berdoa pagi tadi. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan aku bahwa tugasku adalah memberitakan Injil-Mu sebagai hamba-Mu. Di luar kemampuan itu, aku tidak mampu, Tuhan.
Engkau yang memampukan aku. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kalau saya agak sentimental pada saat ini, saudara harus maklum. Karena banyak yang saya fikirkan, banyak yang saya renungkan, banyak yang saya gumuli dalam hidup ini. Tapi puji Tuhan, kalau saya memandang Natal, saya memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau orang-orang Majus, begitu mereka punya spirit yang luar biasa, jauh dari tempat yang timur, pusat penyembahan berhala, yang nggak ada tanda-tanda, tapi justru di Yerusalem sebagai pusat agama nggak ada kegerakan. Dan saya berdoa di tempat ini, di tempat di mana kami tinggal, di tempat ini di mana kita beribadah, ada gerakan yang luar biasa yang dimulai dari saya dan saudara. Dan semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Yaitu tadi saya bilang, Herodes kemudian membunuh bayi-bayi. Nah ternyata saudaraku, kehadiran Natal menyenangkan nggak bagi Raja Herodes? Tidak menyenangkan saudaraku. Ya, jadi memang dosa iri hati itu sudah ada sejak dulu. Sejak Kain membunuh Habel, ya, iri hati selalu ada. Nah, saya selalu suka bilang dengan teman-teman, jangan punya perasaan iri hati dengan berkat orang lain. Ya, setiap orang punya berkat berbeda. Ya, kita tidak boleh iri dengan orang lain, apalagi menaruh kedengkian. Bodoh kita. Maaf saya pakai kata ini, bodoh. Ya, jadi kalau ada iklan kalau saya mau pakai bahasa, jangan susah lihat orang senang, jangan senang lihat orang susah. Marilah kita susah lihat orang susah, senang lihat orang senang. Haleluya. Kalau ada orang nggak senang kita merayakan Natal, itu hal yang biasa, itu hal yang lumrah. Kita nggak usah kecil hati, karena memang sejak dulu pun ada yang tidak suka dengan Natal. Raja Herodes. Nah, saudaraku, yuk, saya masih agak lama di pengantar ya, tapi biarlah ya, karena ini Natal, saya agak lama ya. 3 hal kita belajar pada pagi hari ini ya. Yuk kita mari merenungkan dari 3 tipe orang ini. Orang Majus, Raja Herodes, dan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Oke, yang pertama saudara-saudara, tolong dibaca Pak David ayat 1, ayat 2, ayat 7, ayat 8, dan ayat 12. Ayat 1, ayat 2, 7, 8, dan 12. Tolong dibaca itu. 3 hal saya bagikan pagi ini. Ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Terima kasih. Tolong dicatat yang pertama. Renungan Natal hari ini. Perjalanan orang-orang Majus adalah perjalanan ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Perjalanan orang-orang Majus adalah perjalanan ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Mereka melihat bintangnya di timur dan mereka taat. Mereka datang kepada Yesus, menyembah Yesus. Mereka datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka pun diperingatkan Tuhan dalam mimpi. Menarik saudaraku, ternyata bukan Maria, bukan Yusuf saja yang didatangkan malaikat atau didatangi Tuhan melalui mimpi. Tapi orang-orang Majus ini pun didatangi oleh Tuhan atau malaikat dalam mimpi. Ayat 12 tadi, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya. Melalui apa saudaraku? Jalan lain. Saudara, Herodes meminta orang Majus kembali kepadanya
setelah menemukan Yesus. Herodes mengatakan ia juga ingin menyembah. Tapi saudara tahu tidak? Tetapi ini adalah kebohongan dari Raja Herodes. Yang sebenarnya di balik kebohongan itu, dia ingin mencari tahu di mana lokasi sebenarnya Tuhan Yesus lahir. Nah saudaraku, ini menunjukkan, ini kontradiksi. Ini menunjukkan perbedaan antara penyembahan sejati orang Majus. Orang Majus tadi kan sudah dibaca tadi kan, orang Majus untuk menyembah Yesus. Ini menunjukkan perbedaan antara penyembahan sejati orang Majus yang mengarah pada apa saudaraku? Mengarah kepada pengabdian. Berbeda jauh dengan topeng keagamaan dari Raja Herodes yang menyembunyikan motif egois dan jahat, yang semua berakar dengan iri hati. Saudaraku yang pertama, tipe orang Majus mengajarkan saya dan saudara bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Saya berpesan kepada kita semua di tempat ini, sampai akhir hidup kita, sampai kita menutup mata, tetaplah engkau setia di dalam Tuhan. Tolong dibacakan David, Yohanes pasal 14 ayat 23 dan kemudian Kisah Rasul pasal 5 ayat 12. Yohanes pasal 14 dulu ayat 23. Yohanes 14 Ayat 23. ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tadi saya bilang perjalanan orang Majus adalah perjalanan ketaatan akan kebenaran firman Tuhan, ya. Karena kita mau belajar untuk menuruti firman Tuhan. Tolong baca lagi Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Kisah Rasul Pasal 5 ayat 29. Kisah Rasul 5 ayat 9. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Katakan amin. Saudara, pesan Natal pada pagi siang hari ini, di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025, lukisan hati saya dan saudara dalam Natal adalah kita harus berjalan dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Jangan memberontak. Jangan berkeluh kesah. Jangan banyak ngedumel. Jangan bersungut-sungut. Kalaupun sempat kita mengalami hal seperti itu, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan menjernihkan hati dan pikiran kita. Karena kita masih manusia. Kesibukan kita dalam pekerjaan, ya kan? Betul nggak? Kesibukan kita dalam pelayanan seringkali membuat kita tuh sibuk dan kemudian kita lelah, lemah. Secara mental kita bisa mulai turun. Dan itu pentingnya ada nama waktunya untuk rest. Ya kan? Ada waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Saya selalu pesan kepada jemaat, kepada Pak David, ya, secapek-capeknya dalam pekerjaan. Begitu juga dengan Ibu Gembala. Tetap punya waktu untuk saat teduh dengan Tuhan. Karena kita waktu saat teduh sama Tuhan, saudaraku, bukan kita tuh menghabiskan sisa hari itu, tapi kita tuh benar-benar Tuhan kontrol hati dan hidup. Karena kan tekanan, pressure dalam pekerjaan itu kan tinggi dan besar. Pastinya, ya kan? Tekanan itu pasti ada, ya kan? Tantangan. Kita butuh sesuatu yang menyegarkan hati kita. Saya hanya mau katakan kepada saudara, saudaranya bisa temukan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Saudara lihat orang-orang Majus itu. Capek nggak mereka berbulan-bulan? Capek. Tapi waktu mereka melihat Yesus, mereka menyembah kepada Yesus dan membuka kotak harta mereka. Ini Tuhan. Seperti hilang kelelahan mereka. Seperti hilang kecapean mereka. Seperti hilang rasa takut, gelisah mereka.
dengan ancaman Raja Herodes, bukan dengan ketakutan di bawah bayang-bayang intimidasi Raja Herodes. Puji Tuhan, Allah Maha Baik hadir dalam mimpi mereka. Jangan lewat situ ya. Itu cara Tuhan. Saudara, manusia terbatas untuk menolong saudara, tapi Tuhan tidak akan pernah terbatas. Jadi sikap kita dalam menyambut Natal adalah sikap seperti orang Majus. Kita mau ada di posisi ini. Haleluya. Tipe ini. Ini tipe yang sangat pas buat saya dan saudara. Iya. Tipe yang punya spirit. Berani bertarung. Berani bayar harga. Berani mencari Yesus. Ini luar biasa. Wow. Saya kagum. Luar biasa. Jadi yang pertama ya, perjalanan orang-orang Majus ada lukisan perjalanan ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Dan tipe ini, doa saya harus menjadi tipe saya dan saudara. Kita masuk yang kedua. Tipe yang kedua, Raja Herodes. Yang kedua, tolong Bapak David bacakan ayat 8, ayat 13, ayat 16 dari Matius pasal 2. Ayat 8, ayat 13, dan ayat 16. Matius 2 ayat 8. Iya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh. Tadi bilang mau menyembah, ya kan? Tapi kemudian mau bunuh. Ayat 16 tolong baca. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara, tolong catat yang kedua. Dari tipe ini, tipe Herodes ini, kita belajar. Ketidaksukaan Raja Herodes akan Natal adalah gambaran kebusukan hati manusia. Ya. Tipe Herodes adalah tipe lukisan atau gambaran dari kebusukan hati manusia. Saya buktikan di ayat ketiga. Tolong dibaca Pak David ayat ketiga dari Matius pasal 2. Matius 2 ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Sekarang saya kasih ini Alkitab. Tolong baca King James Version-nya. Ini, saya kasih ini. Boleh, ada di situ. Tolong baca. Bahasa Inggrisnya, the King James Version. When King Herod Ya, heard this, things. he was alarmed, and all Jerusalem with him. Itu King James Version ya. Ya. Artinya saudara tahu, ketika Raja Herodes mendengar hal itu ayat 3, ia gelisah. Ia gelisah. Kalau di sini kan dibilang terkejut, ya kan? Tapi dalam terjemahan King James Version dipakai kata ia gelisah dan seluruh Yerusalem pun ikut gelisah bersamanya. Terima kasih Pak David. Nah saudara, gelisah apa? Mudah ditebak. Mudah ditebak. Ini raja yang sangat jahat. Dia gelisah nih. Waduh, ada yang mengganggu kedudukanku ini. Jadi kedua saudaraku, kita belajar dari tipe Raja Herodes ini. Apa? Ketidaksukaan akan Natal yang dihadapi oleh Raja Herodes, atau ketidaksukaan Raja Herodes akan Natal adalah gambaran atau lukisan hati manusia yang sangat busuk. Dia gelisah. Yes, itu. Iya, he was trouble. Dia gelisah. Saya sudah cek itu.
Ya, artinya dia gelisah. Saudara, manusia kita ini kan kalau gelisah kan biasanya kita berbuat salah. Betul nggak? Betul nggak? Ya, sama seperti kayak Adam dan Hawa. Gelisah mereka udah gelisah yang udah ketakutan karena mereka melanggar firman Tuhan. Kalau Herodes ini gelisahnya karena dia merasa kenyamanannya terganggu. Kenyamanannya sebagai raja itu terganggu. Yang tadi saya bilang bahwa waktu Yesus lahir, Yerusalem yang sebagai pusat agama. Tolong diingat ini ya. Yerusalem itu pusat agama loh. Bukan Bethlehem pusat agamanya. Yerusalem. Itu justru senyap heboh. Nah, kita tadi baca di ayat ketiga, dia bilang dia terkejut. Tapi saya bersyukur waktu saya mengecek dari terjemahan King James Version dikatakan ternyata dia gelisah. Dan ironisnya, seluruh Yerusalem pun ikut gelisah bersamanya. Saudara, jangan ada kebusukan di hati kita. Ya. Jangan ada kebusukan di hati kita. Ada ayat mengatakan, saya lupa catat ya. Adonan itu ya tidak boleh terkena setetes pun oleh ragi. Ada. Kalau tidak akan menjadi hamir semuanya, rusak semuanya. Saudara hati-hati. Iya, ada. Saya lupa catat ayatnya itu. Nah, Herodes menggunakan kata menyembah. Yang tadi di ayat keberapa tadi kita ayat 8 dia bilang menyembah yang sebagai kedok untuk niat jahatnya membunuh Yesus. Saudara, orang kalau sudah iri hati, ya, udah dengki, udah terganggu kenyamanannya, ya, kedudukannya terganggu, dia bisa melakukan apapun juga. Saya berdoa kiranya lukisan hati kita ada lukisan hati yang tidak ada sedikit pun roh Herodes di dalamnya. Haleluya. Tolong dibaca 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 Ayat 1. Ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1. Yesus Kristus batu penyuruh. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kita. Natal, kalau masih ada kebusukan di hati kita, saudara sama saja dengan orang-orang yang sebenarnya saudara tidak mengenal arti sejati dari Natal. Natal itu seperti begini. Natal itu pertobatan, saudaraku. Saya tadi kan katakan berapa menit lalu, kita memang masih manusia. Tapi mari kita mau mengecek hati dan hidup kita. Apakah masih ada kejahatan di hati kita? Apakah masih ada tipu muslihat di hati kita? Apakah masih ada kemunafikan, kedengkian, dan suka fitnah? Kiranya kita tidak memiliki roh Herodes dalam hati dan hidup kita. Natal itu harus membersihkan ini semuanya. Haleluya. Dari tempatnya yang sangat mulia, dia datang ke dunia ini. Bukankah waktu Nikodemus berdialog dengan Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3, Tuhan bilang, betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Maha Pengampun. Bukankah kita tahu dalam Injil Lukas ada seorang pemungut cukai yang dia berdoa jauh-jauh dari Tuhan. Tuhan,
Aku penuh dengan dosa. Aku penuh dengan kesalahan. Tuhan terkesan dengan doa dia dibandingkan doa orang ahli Taurat atau imam kepala. Aku melakukan ini Tuhan. Aku berikan ini, aku buat ini. Tapi orang pemungut cukai itu, dari jauh dia berdoa, aku mohon dimaafkan Tuhan. Aku banyak melakukan kesalahan. Tuhan suka dengan doa seperti itu kita. Natal itu sebenarnya harus menghancurkan hati kita yang paling busuk yang ada di dalam. Ya, harus menghancurkan. Saya tidak tahu apa yang engkau sembunyikan, rahasia hati dan hidupmu. Hanya Tuhan yang tahu. Mari kita mau belajar seperti Petrus bilang ini. Buanglah segala kejahatan. Buang segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saya suka berkata kepada Ibu Gembala, jangan sedikit pun membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan jahat kepada orang lain. Jangan jahat kepada orang lain. Itu tipe yang kedua. Hari ini kita bicara. Nah, kita masuk tipe yang ketiga, saudaraku. Mari kita kembali kepada ayat bacaan kita, Injil Matius. Dan ini yang menurut saya lebih mengkhawatirkan. Kalau Herodes jelas jahat, ya. Bahkan saudara tahu tidak, ini Herodes ini anaknya yang akhirnya memerintahkan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jahat. Nanti di Kisah Rasul pun keturunannya dimakan cacing. Ada. Tapi saya tidak bicara soal itu. Saya hanya bicara Herodes yang ada dalam Injil Matius ini. Oke, kita buka kembali untuk kita melihat tipe yang ketiga. Pemimpin atau pemuka agama Yahudi. Ya. Tolong dibaca Pak David. Injil Matius pasal 2 ayat 4, 5, dan 6. Matius 2 ayat 4 sampai 6. Iya. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Amin, terima kasih. Tipe yang ketiga. Pemimpin pemuka agama. Dalam kurungnya tanda orang Yahudi. Gagal dalam menyuarakan kebenaran ilahi dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Saudara, yang ketiga kita belajar. Jangan cuma bisa bicara firman, tapi tidak bisa melakukannya. Haleluya. Dan ini yang lebih mengkhawatirkan kalau menurut saya. Tipe Herodes jelas. Ya. Tapi ini lebih lagi mengkhawatirkan. Pemimpin agama. Nah, cari perbandingannya. Tolong dibaca Pak David. Tolong dibuka. Matius 15 dulu. Tolong baca Matius 15 ayat 7 dan 7 sampai 9. Nanti kemudian lagi Matius pasal 23, tapi Matius 15 dulu. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik. Orang-orang apa? Munafik. Iya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Iya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mau melihat yang lebih tajam lagi? Baca tolong Matius 23 ayat 3 dan 10. Matius 23 ayat 3 dan 10. Matius 23 ayat yang ketiga dan 10. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ini dia, ya. Tetapi janganlah kau turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 10-nya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Yes, amin. Saudara, saya bergumul untuk hal ini.
Kiranya hati saya sebagai seorang yang dalam tanda kutip termasuk pemuka agama. Saya tidak hanya sekedar tahu kebenaran, tapi tidak mempraktikannya. Apakah mereka ini, menurut saudara, datang ke Bethlehem? Tidak ada catatan di sana. Mereka hanya menginformasikan itu karena kegelisahan hati Herodes setelah mendapat info tentang ada orang Majus untuk menyembah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kegelisahan itu terjadi juga dalam hati dan hidup ahli Taurat dan imam ini. Mengapa? Ini saingan kita juga ini. Ya, kita bisa kehilangan apa? Penghasilan, kehilangan pemasukan ini. Ini yang saya bilang, saudaraku. Tipe ini lebih berat lagi. Terlalu lama dalam keadaan zona nyaman. Firman itu mati dalam hati mereka. Saya berdoa Natal membuat saya dan saudara bergairah untuk selalu taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan seperti orang Majus. Natal membuat hidup saya dan saudara menghilangkan segala kebusukan hati dalam hidup kita. Natal juga membuat saya dan saudara berani untuk menyuarakan kebenaran di kehidupan di zaman modern seperti ini. Ya, saudara, kita berada di penghujung akhir zaman. Kiranya apa yang saya boleh bagikan pada hari ini sebagai pesan Natal bagi saya dan saudara benar-benar menjadi satu lukisan yang akan indah di pemandangan Tuhan. Jelas, tolong saudara jangan memilih tipe yang nomor 2 dan 3. Tapi pilihlah tipe yang nomor 1, yaitu orang-orang Majus. Ya, kita harus jadi orang-orang Majus di gereja di zaman sekarang yang modern. Kita memang tidak banyak ya, kita memang sedikit. Tapi biarlah kita yang tidak banyak ini menjadi berguna bagi orang banyak. Haleluya. Biarlah kita yang sedikit ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dalam kehidupan kita, nama Yesus yang dipermuliakan. Kiranya saudara-saudaraku, pesan Natal pada hari ini membawa kita semua pada pertobatan dan perubahan. Selamat menyambut Natal, selamat menyongsong Natal, dan selamat menghadirkan Natal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan.